Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama, kehidupan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra dari Is bin Ishak. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari Sarah. Jadi Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak alaihi salam dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya, kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya yang berkecukupan, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Dia juga suka menolong orang fakir, miskin, dan anak yatim. Nabi Ayub juga tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya dipergunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan, dan kedermawaannya. Namun, tidak demikian dengan iblis. Dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub. Iblis ingin menggoda dan menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semua usaha iblis gagal. Nabi Ayub tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun meminta izin kepada Allah agar diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah Engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu." Kemudian Allah berfirman pada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh ada atau tidaknya kekayaan. Ketaatan dan kepatuhannya kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus." Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub. Satu persatu hewan Nabi Ayub mati hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub tiba-tiba terbakar sehingga semua hasil pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga semua putranya meninggal tertimpa runtuhan rumah yang roboh.
memiliki apa-apa dan sakitnya bertambah parah, dia pun meninggalkannya. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Allah, Engkau telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha." Allah mendengar doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah, ambillah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kaki, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun mandi dan minum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud syukur dan berterima kasih karena Allah telah menyembuhkannya. Nabi Ayub telah lulus dari ujian, godaan dan musibah yang direkayasa oleh setan. Dia berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya mampu menghadapi semua cobaan selama bertahun-tahun. Yang keempat, meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam. Dermawan dan tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kekayaannya. Hartanya sangat banyak dan melimpah. Namun kekayaannya tersebut tidak membuat Nabi Ayub kikir dan sombong. Nabi Ayub suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sifat dermawannya ini dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun kaya raya, Nabi Ayub tidak sombong sehingga orang-orang menyukainya. Dia mau bergaul dengan siapapun meskipun dengan orang miskin. Nabi Ayub percaya bahwa semua kekayaannya adalah titipan Allah. Sikap dermawan dan tidak sombong harus kita praktikkan. Jika diberi nikmat, jangan bersikap kikir atau pelit. Jika kaya, jangan berlaku sombong, terutama kepada orang miskin. Sikap kikir dan sombong adalah sifat yang tercela. Allah sangat membenci hamba-Nya yang kikir dan sifat Nabi Ayub yang selanjutnya, tabah dan tawakal menghadapi cobaan. Sikap tabah dan tawakal ditunjukkan oleh Nabi Ayub ketika mendapat cobaan. Ketika semua harta kekayaannya habis, dia tetap tabah. Dia percaya bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah. Nabi Ayub juga memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Meskipun dalam kemiskinan, Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Sifat tabah dan tawakal sangat terpuji bagi kita. Meskipun sedih atau susah, kita harus tabah dan tawakal. Semua yang kita terima berasal dari Allah, dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Setiap sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya, dan semua itu demi kebaikan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus berdoa dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa. Anak-anakku yang saleh dan salehah, pada selanjutnya kita mengisi pertanyaan. Nomor 1, siapakah nama ayah Nabi Ayub alaihissalam? Nomor 2, apa yang diinginkan iblis terhadap Nabi Ayub alaihissalam? Nomor 3, apa cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Nomor 4, tuliskan doa Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditimpa musibah.
riba. Yang terakhir, sebutkan keteladanan Nabi Ayub alaihi